Seorang sahabat Nabi bilang, nama sahabat ini Abdullah ibnu Abbas. Beliau bilang, Annan nabiyya idza hasibahul amru fazi'a ila sholat. Nabi itu kalau ada masalah sedikit buru-buru sholat. Kalau ada masalah sedikit beliau segera sholat. Karena sholat ini bagi orang beriman adalah cara paling mudah untuk menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi banyak sekali melakukan sholat-sholat yang di luar sholat wajib dan sholat rawatib. Yang kemudian ulama fikih menyebutnya dengan istilah sholat sunnah mutlak. Tidak dibatasi jumlah rakaatnya dan juga nggak dibatasin waktunya. Sholat aja, ada masalah sedikit, wudu, sholat. Karena sholatlah jalan untuk ngedapetin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi ketika malam sebelum terjadi perang Badar, Nabi sepanjang malam sholat, doa, sholat, doa, sholat, doa. Dan doa Nabi pada malam itu dikenal dengan istilah istighosah. Il tastaghithuna rabbakum. Yang direkam di dalam surat Al-Anfal. Ketika kamu beristighosah kepada Tuhan. Artinya Nabi paham banget nih. Pokoknya kalau misalnya kita punya masalah, yang pertama yang harus kita datangin itu bukanlah makhluk, tetapi datangi dulu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, yang pertama kita mengadu tentang perihal sakit kita itu adalah Sang Maha Penyembuh, bukan yang mengobati, tetapi yang menyembuhkan. Kalau dokter mungkin hanya mengobati, belum tentu bisa sembuh, walaupun itu ikhtiar yang juga kita lakukan. Tetapi sebelum kita datang ke dokter, sebelum kita datang ke apotek, datangi dulu pemilik segala kesembuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kayak ngerasa lapar gitu, minta sama Allah. Sampai Nabi bilang, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun cuma garam. Kayak misalnya kita lagi masak nih, kurang garam. Ya Allah, ini garam nih, kurang ternyata. Sampai kayak gitu tuh, minta garam aja kepada Allah. Walaupun nanti secara syariat kita beli garamnya di warung, tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sosmed mah mention Allah dulu sebelum kita nge-mention yang lain. Jadi setiap caption kalau kita nge-posting sesuatu tuh, captionnya itu harus ada Allah. @bismillahirrahmanirrahim. @alhamdulillahirabbil. Karena kenapa? Segala sesuatu itu kalau di dalamnya ada nama Allah, maka Allah berikan keberkahan. Sedangkan segala sesuatu yang tidak ada nama Allah di dalamnya, Allah cabut kebaikan darinya. Jadi biar kita selalu dapat kebaikan, ditolong sama Allah, makanya libatin Allah dalam segala urusan kita. Minimal kalau nggak sholat pun minimal dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Libatkan Allah dalam setiap adegan hidup kita. Sesederhana apapun adegan yang kita sedang jalani. Sesimpel apapun masalah yang kita hadapin. Tapi kalau Allah yang dilibatkan, masalah besar menjadi kecil. Tapi kalau kita nggak ngelibatin Allah, masalah kecil seolah-olah menjadi besar. Ini tergantung keyakinan kita kepada Allah. Sehingga suatu saat Umar bin Khattab lagi sakit. Dulu sebelumnya tuh kan orang kalau sakit datang ke Umar tuh ya. Misalnya Umar lagi ngejenguk ada yang sakit perut atau panas gitu, Umar nanya, "Kenapa kamu sakit ya Amirul Mukminin?" Ya udah sini. Dipegang sama Umar, dibacain Al-Fatihah, didoain, sembuh. Dia bilang, "Aduh, ini lebih sehat daripada sebelum saya sakit. Lebih bugar lagi tuh, lebih fit." Sehingga banyak orang yang datang kepada Umar minta didoain kalau sakit supaya sembuh. Karena doa Umar ini diijabah oleh Allah. Suatu saat Umar sakit. Orang-orang yang datang bilang, "Ya Amirul Mukminin, dulu kalau kami sakit engkau doakan sehingga dengan seizin Allah kami sembuh. Sekarang kami pengen ngedoain kamu yang lagi sakit. Doain nih rame-rame." Belum sembuh. Kenapa? Beda sinyalnya ya. Ada yang kuotanya gede, wifi-nya unlimited, ada yang kuotanya tinggal dikit. Sama kayak kita memorinya tuh foto 2 kali udah full. Ya.
Ada orang yang foto berkali-kali, dia bikin video gitu, tapi nggak full kan ya, karena dia memorinya gede, storage-nya masih besar. Sedangkan ada handphone yang baru foto 2 kali, memori Anda sudah penuh, harus ditransfer dulu ke temennya, transfer dulu ke laptop gitu. Artinya ada hati yang koneksi ke Allahnya itu kuat banget. Dan itu bukan dari apa terbuat hati itu, bukan, tetapi apa isi di dalam hati itu. Apakah Allah Subhanahu wa taala the one and only di dalam hati itu, atau Allah berbagi tempat di dalam hati itu dengan makhluk? Kalau Allah berbagi tempat di dalam hati itu dengan makhluk, berarti sinyalnya lemah. Tapi kalau Allah the one and only di dalam hati itu, insya Allah sinyalnya kuat. Sehingga Umar bin Khattab ketika beliau sakit, orang-orang mengatakan, aduhai kasihan Umar, kasihan Umar. Apa kata Umar? Ya nafsi, idza daqat alaiki dunya, fala taquli ya rabbi indi hammun kabir, faquli ya hammun indi rabbun kabir. Wahai jiwaku, kalau kamu punya masalah, jangan pernah kamu bilang, ya Allah, saya punya masalah besar. Tapi bilang, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Iman. Wahai Allah, saya punya masalah besar. Jangan katakan itu dulu, tapi katakan, wahai masalah, Tuhan saya maha besar, lebih besar daripada semua masalah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga karena Allah maha besar, Allah ala kulli syai'in qadir, apapun masalah kita, baik yang kecil apalagi yang besar, adukan kepada Allah. Ya Rabbi, saya punya masalah dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Rabbi, masalah saya lumayan besar, tetapi Engkau lebih besar. Masalah saya lumayan sulit, tetapi Engkau maha kuasa, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Adukan kepada Allah. Dan salah satu cara kita ngaduin masalah kita ke Allah, curhatnya, sholat. Kan kita suka tuh kalau lagi ada masalah, nelfon teman, gua boleh curhat gak? Curhat nih. Kalau kita curhat sama teman kita curhat baru buka prolog, dia balas curhat. Akhirnya dia lebih panjang curhatnya daripada kita. Gue lagi ada masalah nih, kenapa? Dia ngajak putus. Wah, tega banget ya. Emang cewek segitu sih? Saya juga pernah kayak gitu tuh. Nggak ada angin, nggak ada mendung, tiba-tiba petir aja, hujan, saya diputusin ujuk-ujuk. Dia cerita panjang lebar. Kenapa lo jadi curhat, bukan gua? Kan jadi gitu tuh kalau ke manusia. Kenapa? Karena dia juga butuh. Kalau Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah tuh nggak butuh kita yang butuh Allah. Sehingga nggak mungkin kita curhat ke Allah, Allah stop ya, ntar dulu hambaku, gue juga pengen curhat. Nggak ada tuh. Allah nggak butuh curhat kepada hambanya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Walaupun setiap hari Allah sibuk. Ibaratnya kalau kita curhat ke teman kita, delay. Kita kirim, ternyata dia lagi ngecas HP, jadi contrengnya 1. Dia buka nih handphone, contreng 2, tapi warnanya masih abu. Lastinnya udah lewat, tapi belum biru-biru juga, nggak di-read sama dia. Atau udah di-read, tapi nggak dibalas-balas. Itulah manusia. Kalau Allah ibarat di sosmed nih, kita baru ngirim, Allah udah typing tuh coba. Langsung ngebalas, ya abdi, idza sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan doa hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Salah satunya lewat sholat. Makanya Nabi ketika lagi ngegali parit khandak gitu, Nabi bilang kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Arihna bis sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Nah kita mah habis sholat istirahat. Lu ngapain? Capek banget ya? Capek. Habis ngapain? Habis sholat. Jadi habis sholat capek. Kalau orang dulu capek sholat. Coba. Capek bekerja, sholat duha. Capek kerja, sholat zuhur. Capek pulang kerja, sholat asar. Capek misalnya habis olahraga, sholat maghrib. Sebelum tidur, sholat isya. Artinya kalau mereka capek, mereka sholat. Kalau kita habis sholat capek. Dibalik kan? Nah sekarang kita coba belajar nih. Belajar menikmati istirahat di dalam sholat. Jadi pas berdiri, nikmatin. Saya lagi menghadap Allah. Nikmatin, saya pengen curhat sama Allah. Minimal curhatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Minimal itu curhatnya. Lebih bagus lagi mah kalau kita ngerti bahasa Arab, bisa doa ketika sujud.
Kan di dalam sujud nggak boleh pakai bahasa lain selain bahasa Arab. Nah, kalau kita nggak ngerti pun minimal doa-doa yang umum aja. Di antara doa yang umum misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Padahal kalau hafal tuh bisa minta jodoh loh ketika sujud. Kenapa masih jomblo aja nggak ngehafal doa jodoh? Doanya ya Allah samain aja deh dengan yang sebelah. Yang sebelah mah udah nikah, nggak akan pernah lagi. Hafal banyak doa sehingga ketika kita sholat kita menghayati apa yang kita baca. Kayak misalnya kita bangkit dari ruku, apa namanya teh? I'tidal. Kan imam bilang gini, Sami'allahu liman hamidah. Apa artinya? Allah pasti mendengar orang yang memujinya. Itu kata imam. Sami'allahu liman hamidah. Allah pasti mendengar siapapun yang memujinya. Lalu kita mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Siapapun yang membaca kalimat tahmid ini ketika dia berdiri i'tidal, maka malaikat akan berlomba-lomba, berdesak-desakan pengen mendoakan dia. Jadi kalau kita pengen di-follow sama malaikat, tiba-tiba followers kita nambah banyak tuh, maka katakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nanti pas kita sholat, pas kita baca itu, kita hayati itu. Wah, malaikat lagi pengen ngedoain saya nih. Imam baca, Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Aduh, Ustaz belum hafal. Ya udah Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd atau walakal hamd. Kita memuji Allah. Hayati setiap bacaannya. Mulai dari bacaan iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian surat yang dibaca oleh imam, kita dengarkan sambil kita hayati maknanya. Lalu kita coba merasa bahwa yang diomongin di ayat itu kita tuh. Jangan sampai pas dibaca ayat, kita ngomonginnya kalau ayat tentang surga, wah ini gua banget nih. Surga soalnya. Bila tentang neraka, ini teman gua banget nih. Jangan. Surga adalah saya berharap kayak gitu walaupun belum pantas. Neraka, kayaknya nih saya pantas banget kayak gini, tapi saya nggak akan kuat. Jadi kita memuhasabahi diri kita dengan sholat. Kalau sholat kita kayak gitu, bakalan sibuk, nggak berasa loh. Tiba-tiba ternyata udah satu juz. Karena kita sibuk dengan tadabbur, tafakkur, khusyuk, mengingat Allah, berdialog dengan Allah dalam doa. Kita nggak akan disibukkan dengan urusan di luar sholat. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka sholat. Mereka menikmati sholat itu dengan rehat. Salah satunya yang sholatnya terkenal paling panjang tuh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu kalau sholat panjang banget. Bisa jadi dia berdiri dari tengah malam sampai subuh, berdiri aja. Karena dia sholat cuma 2 rakaat satu malam. Malam pertama berdiri dari tengah malam sampai subuh. Menjelang subuh baru dia ruku, sujud, nanti berdiri lagi sebentar, ruku, sujud, salam. Jadi sholatnya itu lebih banyak berdiri. Rakaat kedua lebih banyak ruku. Dari tengah malam sampai menjelang subuh, ruku aja tuh. Dan rakaat ketiga lebih banyak sujud. Dari tengah malam sampai menjelang subuh, hanya sujud saja. Yang lain cuma sebentar, berdiri sebentar, ruku sebentar, tahiyat sebentar. Tapi yang paling panjang, sujud. Makanya Ibnu Abbas pernah komentar. Ibnu Abbas lagi datang ke masjid, ngelihat Abdullah lagi sholat di masjid, sholat tahajud sendiri. Pas dilihat sama Ibnu Abbas, Abdullah lagi berdiri sholat tahajud. Ibnu Abbas pun sholat sendiri, 11 rakaat. Kata Ibnu Abbas, saya datang, Abdullah masih berdiri, maka saya pun sholat 11 rakaat. Ketika saya selesai 11 rakaat, Abdullah masih berdiri. Dan tahu siapa yang 11 rakaat itu? Abdullah Ibnu Abbas. Yang berdiri tadi, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Abbas ini hafiz Al-Quran. Gak mungkin dia sholat kurang dari 1 juz. Dia udah baca 1 juz lebih, 11 rakaat, Abdullah bin Zubair masih berdiri. Saking lamanya beliau sholat. Ini menunjukkan para sahabat itu bisa menikmati rehatnya di dalam sholat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah